الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلوا معتدلين. الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
545. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok subuh 5.45 ya. Tomorrow fajar 5.45. Tomorrow will be 5:45. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah. Amma ba'd. Shaimin, shaiman. Saudaraku jamaah salat subuh Masjid Al-Tahir. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dekat berada di ujung Ramadan sampai nanti menjelang matahari terbenam. Itulah janji terakhir kita dengan Ramadan pada tahun ini. Ramadan memang bakal pergi, tapi ada yang tidak pergi, yaitu Al-Quran. Kita pernah sampaikan bagaimana hubungan yang kuat Ramadan dengan Al-Quran. Intinya, saking pentingnya, kuatnya hubungan antara Ramadan dengan Al-Quran, satu-satunya ayat yang menyebut mention kata Ramadan di dalam Al-Quran itu, Allah menyebutnya sebagai bulan Al-Quran, bukan sebagai bulan puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Allah tidak menyebut syahrul Ramadan alladzi furidha fihi as-shiyam. Ya. Sehingga hubungan antara Ramadan dengan Al-Quran itu kuat sekali. Bulan ini menjadi mulia, kita muliakan. Jangan sampai kita tidak tahu sebab dia dimuliakan. Dia menjadi bulan yang paling mulia karena Al-Quran. Suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq ketika baru diangkat menjadi khalifah, mengajak sahabatnya Umar bin Khattab untuk pergi ke rumah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini siapa? Hamba sahaya peninggalan ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi. Beliau memeluk Islam, hijrah ke Madinah. Menikahlah Ummu Aiman dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia yang mengurus Nabi dari kecil, maka Nabi itu selalu mengunjungi rumah Ummu Aiman waktu masih hidup. Jadi waktu Nabi meninggal, Abu Bakar mengajak Umar, yuk kita berkunjung ke rumah Ummu Aiman. Sebab Nabi dulu selalu berkunjung. Ini adalah bentuk semangat para sahabat mengikuti apapun kebiasaan Rasulullah. Sama seperti Nabi dulu, setiap Sabtu biasanya pergi ke Masjid Quba, masjid pertama dalam Islam. Kadang jalan kaki, kadang naik onta. Abdullah bin Umar setelah Nabi Rasulullah SAW meninggal dunia pun masih terus melakukan perjalanan ke Quba. Hari Sabtu kadang jalan kaki, kadang naik kendaraan untuk menghidupkan sunnah Nabi itu. Lihat bagaimana para sahabat semangat. Pergilah main Abu Bakar dan Umar ke rumah Ummu Aiman. Waktu melihat dua orang paling dekat dengan Rasulullah SAW main ke rumahnya, Abu Bakar dan Umar dikejutkan karena Ummu Aiman menangis sampai terisak. Kata Umar bin Khattab, apa yang membuatmu menangis wahai Ummu Aiman? Ala ta'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya khairun 'inda rabbih. Emangnya kamu tidak tahu bahwa Nabi memang lebih baik baginya untuk berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Ummu Aiman, inni la a'lam. Aku tahu betul bahwa
lebih baik bagi Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku menangis, kata Ummu Aiman, kenapa? Linqita'il wahyi minas sama. Aku menangis sedih karena wahyu tidak turun lagi dari langit. Karena begitu Rasulullah wafat berarti tidak ada lagi wahyu yang turun. Sebab beliau adalah Rasul terakhir. Ini menggambarkan bagaimana mantan budak hamba sahaya tahu tentang harga wahyu, sehingga menangis ketika wahyu tidak lagi diturunkan. Kita sekarang sudah dalam bentuk buku, ya, mushaf, tapi sedikit sekali interaksi kita dengan Al-Quran. Coba kita bayangkan di akhir hidupnya Khalid bin Walid berkata kepada Al-Quran, "Syaghalani ankal jihad." Menyesal sekali Khalid berkata, aku disibukkan oleh jihad sehingga tidak bisa dekat dengan engkau, wahai Al-Quran. Kalau aku bisa mengembalikan waktu awal lagi, maka aku tidak mau disibukkan dengan apapun kecuali dengan Al-Quran. Perhatikan, apa yang membuat Khalid bin Walid sibuk? Jihad. Kita, yang membuat kita sibuk adalah jihaz. Jihaz itu handphone bahasa Arab. Khalid disibukkan oleh jihad saja menyesal. Bagaimana nanti penyesalan kita di akhir umur? Ketika di hari kiamat, ketika kita jauh lebih sibuk dengan jihad dibandingkan dengan Al-Quran. Kalau handphonenya untuk baca Quran bagus, ya, berkah sekali. Apa yang menyibukkan Khalid? Jihad di dalam Allah. Khalid bin Walid itu, saudara, masuk Islam pada bulan Safar tahun ke-8 Hijriah. 3 bulan setelah itu, pada bulan Jumadil Awal, langsung ikut perang. Perang besar di dalam Islam, perang Mu'tah. Pada bulan Jumadil Awal tahun ke-8. Jadi Nabi SAW, ini salah satu perang Khalid. Khalid itu bilang begini, aku sudah menyaksikan 100 kali peperangan. Aku sudah ikut 100 kali peperangan, atau hampir 100. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku ini kecuali ada bekas sobekan pedang atau tusukan tombak atau panah. Dan sekarang, kata Khalid, aku meninggal di atas tempat tidurku ini seperti onta yang sudah tua. Menyesal dia. Kenapa tidak meninggal di medan jihad? Kok gak syahid di medan peperangan? Fala namat a'yunul jubana, kata Khalid. Ngapain air mata orang-orang, mengapa mata orang-orang penakut tidak bisa tidur? Takut tidak menambah panjang umurmu, sebagaimana berani tidak memperpendek usiamu. Khalid bin Walid 100 kali peperangan, tidak ada bekas di tubuhnya kecuali ada bekas perang. Tapi tidak meninggal di medan jihad, meninggal di atas tempat tidurnya. Padahal para ulama punya penjelasan. Karena Nabi sudah menyebutkan Khalid adalah Saifullahil Maslul. Khalid bin Walid adalah pedang Allah yang terhunus. Karena dia adalah pedang Allah, maka Allah jaga. Soalnya kalau Khalid tumbang di medan peperangan, orang akan berkata, pedang Allah kalah. Paham ya? Jadi sama Allah, bagaimanapun keadaan Khalid, gak bakal dia jatuh di medan pertempuran. Karena dia pedang Allah, pasti menang. Makanya di zaman Umar bin Khattab, Umar panggil Khalid. Umar melakukan peperangan-peperangan besar, selalu menang. Akhirnya Umar panggil Khalid. Kata Umar, aku pecat jadi panglima perang. Kata Khalid, apa dosaku? Kata Umar, karena aku sayang kepada engkau. Iya, apa dosaku? Kata Khalid, karena aku sayang kepada engkau. Enggak terima Khalid. Kata Umar, aku takut manusia menjadi syirik, mengaitkan kemenangan karena Khalid. Karena setiap Khalid memimpin perang tidak pernah kalah. Akhirnya Umar pecat untuk menjaga akidah umat. Sebab kultus di dalam Islam itu adalah sesuatu yang jelek. Ingat ya, kultus itu jelek. Walaupun berkali-kali operasi plastik.
dalam bentuk kata Habib, ke Kiai, ke Gus, ke apapun itu operasi plastik semua tuh. Atau Ustadz Sunnah, atau apapun. Pokoknya kalau engkau mengkultuskan seseorang, pokoknya kalau dari guru aku pasti benar, itu kultus namanya. Kalau menyelisihi guruku pasti salah, itu kultus namanya. Jangan. Ya, kultus itu jelek. Umar memecat Khalid bin Walid karena takut orang mengkultuskan. Perang pertama Khalid ini perang Mu'tah. Coba perhatikan. Baru 3 bulan masuk Islam Khalid bin Walid. Nabi sebelumnya mengutus seorang duta dan juru dakwah ke Busra. Busra itu wilayah ke arah Syam, Syria. Ada Basrah itu di Irak. Ya, Basrah di Irak, ada Busra di Syam, arah ke Syria. Jadi Nabi utus itu sebagai juru dakwah sampai di Mu'tah. Utusan Nabi ini namanya Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Dibunuh oleh penguasa di situ, Syurahbil bin Amr Al-Ghassani. Ini wilayah di bawah kekuasaan Romawi Timur, Bizantium, di Istanbul waktu itu, yang bersekutu dengan Bani Ghassan atau Ghassanid kalau dalam tulisan sejarah-sejarah dalam bahasa Inggris. Jadi dari Bani Ghassan. Pada zaman itu dan sampai hari ini, kalau diplomat dibunuh itu pelanggaran besar. Sehingga Nabi mengirim 3.000 pasukan ke Mu'tah. Nabi mengirim 3.000 dan Nabi menyiapkan 3 panglima sekaligus. Nabi sudah tahu ya, namanya nubuah, pemberitahuan dari wahyu tentang masa depan. Kata Nabi yang bakal bawa bendera adalah Zaid bin Harithah, suami Ummu Aiman tadi, anak angkat Nabi tadi. Kalau Zaid gugur, kata Nabi, subhanallah. Nabi bilang kalau, itu udah pasti. Oh, dia bicara wahyu. Kalau Zaid gugur, maka kepemimpinan berpindah ke Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi. Nabi tinggal di rumah Ja'far dulu dengan Ja'far. Karena Nabi mulai 8 tahun di rumah bapaknya Abu Thalib. Kalau Ja'far gugur, kata Nabi, bendera dibawa oleh Abdullah bin Rawahah, panglima perang, tapi jago sastra. Oke, setelah itu Nabi tidak bilang apa-apa lagi. Rupanya di perang Mu'tah, tahu berapa jumlah pasukan yang dihadapi mereka? 200.000 pasukan. 100.000 pasukan Romawi bergabung dengan 100.000 pasukan Bani Ghassan yang berkhianat. 200.000 lawan 3.000, coba bayangkan. Perang itu berkecamuk. Apa kata Khalid bin Walid ya? Walaqad inqata'a suyufi walaqad inqata'a suyuf fi yadi 9 asyaf fi Mu'tah, kata Khalid. Pada perang Mu'tah itu 9 pedang aku patah. Fama baqiya fi yadi illa sahifatul yamaniyah. Tinggal 1 saja pedang dari Yaman. Ya, Yaman kok kuat memang ya. Bukan Yaman yang di kafe sama aku kan. Ini pedang. Jadi tinggal 1. Khalid itu panglima perang dari zaman jahiliyah. Waktu perang membuat kekacauan kaum muslimin pada perang Uhud karena siapa? Khalid bin Walid. Jadi kalau Khalid bin Walid bilang 9 pedang dia patah, itu bukan kelas pedang biasa. Pedang Khalid kelas panglima bisa patah 9. Berarti berapa banyak kepala yang dipenggal oleh Khalid di jihad? Paham nggak? Itu nanti menyesal karena sibuk kok nggak buka Quran. Jadi Khalid bin Walid, waktu Abdullah bin Rawahah meninggal, orang-orang sibuk mencari siapa yang bakal ganti pemimpin. Mereka melihat Khalid karena reputasi, track record dia waktu menghadapi kaum muslimin. Khalid engkau naik. Kata Khalid, jangan, aku baru masuk Islam. Banyak sahabat-sahabat yang menyaksikan Badar. Jadi para sahabat dulu ketika sudah terjadi perang Badar, melihat orang-orang yang hadir di Badar itu memang kelas 1, kelompok elit dari sahabat. Kata Khalid, masih banyak. Enggak. Kalau ini engkau yang berhak, engkau yang memang kompeten di situ. Memang sahabat diajarkan Nabi untuk menjunjung tinggi profesionalisme, bukan senioritas. Paham ya? Baik. Jadi
berlomba makan garam. Kita kadang sama anak-anak kita bilang, dulu papa makan garam. Ngapain lomba makan garam, kenapa? Kalau memang dia lebih bagus, lebih profesional di bidangnya, serahkan ke anak muda, nggak apa-apa. Ya, jangan merasa senioritas kita terganggu. Jadi Khalid bin Walid memimpin peperangan. Sehingga hari gelap, zaman dulu kalau hari gelap, mundur. Nginap dulu, besok baru nyambung. Karena tidak ada lampu. Nah, Khalid bin Walid mengatur pasukan. Kalau melawan 3.000 lawan 200.000 itu memang sulit. Cuma gimana caranya bertahan dan bisa selamat. Ya, kayak Indonesia lawan Australia gitu. Apa yang dilakukan Khalid? Khalid mengubah komposisi pasukan. Yang sebelumnya berada di sayap kanan, pindah ke sayap kiri. Yang sebelumnya di sayap kiri, pindah ke sayap kanan. Dulu pakaian seragam bukan seragam. Pakaian kan beda-beda. Jadi keciri kalau itu bukan orang kemarin. Yang di depan ditaruh di belakang, yang belakang ditaruh di depan. Sama Khalid. Di tengah juga begitu, yang di belakang taruh di depan, yang di depan taruh di belakang. Kemudian Khalid meminta ada satu pasukan kecil untuk mundur pelan-pelan. Jangan sampai tahu musuh pada malam itu berlindung di balik bukit padang pasir. Nanti kata Khalid kepada pasukan yang mundur ini, ketika perang sedang berkecamuk, kalian datang satu baris, tapi dibikin jarang supaya nampak banyak. Kalian pacu kuda kalian sampai debunya naik untuk mengesankan kepada musuh pasukan bantuan datang. Memang luar biasa. Besok ketika mulai peperangan, terkejut tentara Romawi. Ini bukan wajah yang kemarin, ini bukan baju kemarin. Ini udah pemain cadangan, udah orang-orang baru, sehingga mereka menjadi gentar. Dalam keadaan seperti itulah Khalid mengajak pasukannya untuk mundur pelan-pelan. Musuh yang 200.000 itu mengira ini bagian dari taktik peperangan untuk menjebak mereka. Ada pasukan yang lebih besar, rupanya mereka balik ke Madinah. Ini baru satu peperangan. Sementara dia berkata 100 peperangan. Di akhir umurnya, Khalid melihat Al-Quran dan berkata, aku menyesal karena hidupku disibukkan oleh jihad sehingga aku lengah terhadapmu. Ada hak-hak Al-Quran dalam hidup kita ini. Ramadan beberapa jam lagi berlalu, tapi Al-Quran masih terus ada dan harus hidup di dalam diri kita. Dan sampai Nabi berkata, seperti yang dinukilkan oleh Quran surat Al-Furqan, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul curhat kepada Allah, ya Allah, kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang mereka tinggalkan. Mereka disibukkan oleh hal-hal lain sehingga melupakan Al-Quran, tidak membacanya, tidak mentadabburinya, tidak belajar dan tidak mengamalkan, tidak menjadikannya sebagai hukum dalam kehidupan, dalam pergaulan, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Nilai-nilai Al-Quran itu yang membuat hidup kita ini punya nyawa. Wa kadzalika auhayna ruhan min amrina, kata Allah. Demikianlah kami turunkan ruh, nyawa dari sisi kami, maksudnya Al-Quran. Sehingga hidup yang jauh dari Al-Quran adalah hidup yang mati, walaupun secara fisik dia berjalan-jalan, makan, ngopi, dan lain-lain sebagainya. Insya Allah kita terus bersama Quran, komitmen walaupun Ramadan sudah berakhir. Ya, ini sebagai nasihat terakhir dari saya dan antum semua di Ramadan 1446 ini. Barakallahu fikum, mohon maaf jika ada salah-salah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajar prayer tomorrow 6 o'clock. 5:45. Sholat subuh besok Ahad start 5:45. Mulai besok sholat subuh 5:45. 5:45. Sholat subuh 5:45.
Mulai besok sholat subuh Fajr prayer 5:45 5:45.